sebagai kitabnya. Di bulan suci Ramadan ini ada doa yang diajarkan oleh para ulama. 3 doa ini tolong diamalkan, mudah-mudahan hafal. Ini saya kasih amalan 3 doa, jangan dilepaskan selama Ramadan. Yang pertama, Allahumma a'tid riqabana minan nar. Ya Allah, hapus namaku dari daftar penghuni neraka. Itu doa pertama itu. Atau kalau mau ditambahkan lagi, Allahumma a'tid riqabana wa riqaba abaina wa riqaba ummahatina minan nar. Libatkan orang tua kita. Karena orang beriman itu, kita ini, kalau imannya terkadang masih maksiat, ya, kadang taat, kadang maksiat, Allah tulis namanya di daftar penghuni surga, penghuni neraka. Nanti mana yang dihapus, wallahu a'lam. Kalau dihapus dari penghuni surga, masuknya neraka. Tapi orang beriman, kalau masih punya iman, tidak akan pernah dihapus namanya dari penghuni surga, walaupun namanya ada di daftar penghuni neraka. Artinya dia transit dulu itu. Setelah bersih, baru masuk ke surga. Tapi syaratnya punya iman, jangan lepaskan iman. Tapi orang-orang kafir, munafik, mohon maaf, namanya sudah dihapus dari daftar penghuni surga, kecuali dia tobat kepada Allah. Nah, maka kita minta Pak, supaya tidak transit, kita ini masih punya iman. Karena hanya orang-orang yang mungkin dikatakan masuk surga tanpa hisab, orang-orang soleh, orang-orang yang pahala kebaikannya lebih berat timbangannya daripada keburukan, itulah yang langsung ke surga. Dikhawatirkan kita ini masih punya dosa yang belum diampuni. Makanya minta sama Allah di bulan Ramadan, ya Allah hapuskan namaku, nama bapakku, nama ibuku dari daftar penghuni neraka. Kalau nggak bisa Arabnya, bahasa Indonesia silahkan. Kapan? Perbanyak doa ini, malam. Karena di malam hari Pak, dari maghrib sampai subuh itu walillahi uttaqa, walillahi uttaqa. Allah itu akan menghapus daftar nama penghuni neraka. Allah pilih satu persatu, pantas atau tidak ini orang. Ya, kalau dia ada di masjid, ini pantas dihapus sambil minta sama Allah. Ini doa pertama. Ya, Allahumma a'tiq riqabana wa riqabi abaina wa riqabi ummahatina minan nar. Yang kedua, Allahumma ballighna lailatal qadar. Allahumma ballighna lailatul qadar. Ya Allah, sampaikan kami kepada Lailatul Qadar. Karena mencari itu Pak, mencari itu nilainya ibadah. Cuman mencari loh, belum ketemu ini. Bapak yang belum punya, kalau bapak sudah punya, salah saya. Pemuda yang belum punya pasangan, kalau dia niat mencari pasangan, baru mencari ini belum ketemu, itu sudah berpahala itu. Karena niat untuk membangun rumah tangga. Bapak, ibu, bapak lah ya, ibu enggak. Bapak mencari nafkah dari rumah, ya, niatnya kerja, cari nafkah, ini kan halal, itu ibadah itu. Kalau ibu enggak dikatakan mencari nafkah, tidak ada perempuan cari nafkah. Kalau ibu mencari uang tambahan ya, untuk jajan sendirian. Karena kalau ngasih ke suaminya nilainya sedekah. Jadi ibu enggak ada, bapak enggak ada hak untuk mengambil gaji istrinya. Kalau mau dikasih syukur ndak, ya udah. Jadi istri bebas menggunakan hartanya selama di jalan kebaikan. Mau beli gorengan 1 kontainer silahkan, ya. Mau beli skincare yang penting tidak tabarruj silahkan. Nah, itu doa yang kedua tuh, minta supaya ketemu Lailatul Qadar. Karena mencari Lailatul Qadar itu pun bagian dari ibadah. Nah, kita harus cari dari sekarang nih. Walaupun nanti adanya di ujung 10 akhir, tapi kita mencari, maksudnya mencari celah supaya malam itu kita bisa qiyam. Gimana caranya? Jaga fisik, kesehatan, jangan banyak begadang, ya, gunakan waktu siang itu efisien, banyak rehat sejenak supaya malam itu kuat. Karena datangnya cuma malam. Kalau ada orang mencari Lailatul Qadar ba'da zuhur, itu stres. Ya, Lailatul Qadar itu namanya. Itu doa ketiga, minta Allahumma ballighna Lailatul Qadar. Yang ketiga, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah seluruh amal kebaikan kami, Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jadi maksudnya begini, gak usah takut amal soleh kita orang gak tahu. Gak apa-apa, orang gak tahu. Bapak ibu ini sekarang banyak amal rahasia ini. Kalau puasa gak usah dirahasiakan, orang tahu bapak puasa. Apa rahasiakan? Misalnya bapak tahajud, ya, bapak infak, sedekah, sisihkan uang tiap hari, kasih menu berbuka kepada siapa, rahasiakan. Kenapa?
Mudah-mudahan itu yang Allah terima. Karena apa? Orang tidak tahu tapi Allah tahu. Ya, ini 3 doa kata ulama Pak, yang kita tidak boleh tinggalkan selama Ramadan. Karena kenapa? Karena satu, kita minta dibebaskan dari neraka, karena itulah orang yang menang. Yang kedua, kita minta dipertemukan Lailatul Qadar, karena kata Nabi, siapa yang terhalang dari kebaikan di malam itu maka terhalang dari seluruh kebaikan. Itu kebaikan yang paling baik. Yang ketiga, kenapa minta diterima? Karena gak ada jaminan. Siapa yang menjamin sholat kita, ibadah kita, zikir kita, puasa kita diterima? Gak ada. Makanya doa yang panjang itu, Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassuana wa tadarru'ana wa ta'budana wa tamim taksirana ya Allah ya Arhamar Rahimin. Itu juga bagus dibaca. Maka mudah-mudahan dengan 3 doa ini Allah berikan kepada kita Ramadan yang terbaik tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan menambah hasanah, menambah kebaikan. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Jadi al-burudnya selesai di ayat 11. Insyaallah di pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan insyaallah. Wallahu yubariku fikum. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa mengerti dan bisa mengamalkan ilmu yang telah kita kaitkan guru kita. Baiklah, untuk saat ini mari kita buka sesi tanya jawab kepada kawan atau pimpinan yang akan bertanya. Kami persilakan 1 atau 2 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, mengenai Ramadan, kalau niat, apakah memang wajib mengucapkan atau misalkan kita sahur aja tidak mengucapkan apa-apa udah dianggap niat dalam puasa Ramadan ini. Yang kedua adalah sholat taraweh. Saya mendengar dari kalangan lain ada yang mengatakan bahwa sholat taraweh kalau tidak 20 rakaat itu bukan taraweh. Atau betul demikian? Terima kasih. Jazakumullah khair. Bismillah. Yang pertama, niat itu mahalluhu ay mahalluha fil qalbi. Niat itu di sini. Apapun niatnya. Kalau disebutkan itu namanya talafut. Ya, dalam mazhab Asy-Syafi'i, kita ini salat usolli fardhu zuhri ya dan seterusnya, itu namanya at-talafut. Cuman lafaz saja supaya kita ini khusyuk. Kita sadar kalau kita ini mau salat. Sebenarnya kalau Bapak Ibu sebelum takbir nyanyi 1 album juga boleh, cuman kan enggak adab. Ya. Kan belum salat itu kan? Jadi mau nyanyi, mau ngobrol silakan. Termasuk talafut itu di luar salat. Kapan niat? Niat itu di qalbu kita ketika kita sudah takbir bersama dengan itu Allahu Akbar, hatinya niat. Itu niat itu di hati. Makanya dalam ibadah umroh banyak yang keliru juga. Umroh itu niatnya kan dilafatkan ya. Nawaitul umrota wa ahramtu biha atau labbaik Allahumma umrotan. Itu bukan niat, niat mah tetap di hati. Itu adalah pembukaan ibadah. Kalau sholat, pembukaannya takbiratul ihram. Makanya disebut ihram karena setelah berihram jatuh larangan. Ihram kan begitu. Makanya ibadah umroh ketika sudah disebutkan labbaik atau nawaitul umrah wa ahramtu biha. Aku niat umroh dan aku sudah diharamkan. Maksudnya ada yang jatuh larangan kepadaku. Sama, sholat pun kalau sudah takbiratul ihram dilarang ngobrol, dilarang telepon, dilarang makan. Ketika sudah labbaik Allahumma umratan atau nawaitul umrata wa ahramtu biha, sudah jatuh larangan. Gak boleh pakai parfum, gak boleh syahwat, tidak boleh cabut bulu dan sebagainya. Itu hanya pembukaan, niatnya di hati. Puasa juga sama. Jadi kalau malam-malam habis tarawih itu nawaitu shauma godin an adai, itu ngingetin Pak. Ngingetin kalau kita ini besok puasa. Niat pas sahur juga boleh, enggak apa-apa. Ya, niatnya dalam hati memang. Ya Allah, saya niat puasa hari ini. Sudah, bismillah niat. Beda kalau puasa sunnah. Kalau puasa sunnah kan Bapak tidur, bangun-bangun jam 9, belum makan, belum minum, puasa, enggak pakai niat, lanjut. Kalau wajib harus ada niatnya, ya. Karena innamal a'malu binniyat. Itu tentang niat. Jadi sah, enggak apa-apa itu.
ya, nggak harus dilafadzkan, tapi hati sudah niat. Nah, kemudian tentang taraweh. Taraweh itu sebenarnya maknanya adalah berasal dari kata roha. Roha itu istirahat. Istaroha yastarihu. Ya, istirahat. Makanya sholat taraweh itu sholat yang santai sebenarnya. Dikit-dikit istirahat, gak apa-apa, santai. Memang itu namanya taraweh. Makanya di Mekah kemarin, Bapak Ibu, kalau coba dengerin deh, imam atau bilalnya Mekah itu kalau sholat bukan taraweh dia sebutnya, qiyam. Ya, sholatul qiyam. Sholatul qiyamul lail, maksudnya mendirikan malam. Tidak ada kata-kata taraweh itu. Saya kemarin juga baru connect tuh, baru ngeh. Oh, di sini enggak taraweh, disebutnya qiyam. Nah, artinya kalau kita mengatakan apakah yang disebut taraweh itu yang 20 gitu ya? Ya enggak juga. Kan kronologisnya 20 itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dulu Nabi itu sholat di malam pertama Ramadan, kedua Ramadan, ketiga Ramadan, Nabi sholat. Jamaah banyak ikut Pak, para sahabat. Lalu Nabi takut ini jadi wajib nanti. Nabi itu paling gak mau membebani umatnya. Makanya Nabi pernah menjamak sholat di Madinah. Padahal tidak hujan, tidak keluar rumah. Kenapa? Karena jamak itu kaitannya dengan kebutuhan. Kalau qashar dengan safar. Jadi kalau Bapak sakit, Bapak ada udzur syar'i, butuh dijamak sholat, silakan jamak, tidak apa-apa, tapi jangan diqashar. Itu ilmu fikih sholat tuh. Nah, Nabi pun sama, jangan sampai tarawih ini jadi beban. Jangan sampai sholat di awal Ramadan, kedua, ketiga ini terus jadi beban sampai jamaah itu harus ikut berjamaah. Maka Nabi sholat di rumah itu. Di malam 27 atau 21 lah, ada pendapat yang mengatakan di malam-malam 10 akhir itu. Sahabat kangen sama Nabi, ingin diimami Nabi. Dipanggillah Nabi ke rumah, ya Rasul, kami rindu, kami ingin sholat berjamaah denganmu ya Rasulullah, ingin qiyamul lail bersamamu ya Rasulullah. Maka Nabi mengiyakan, Nabi datang jadi imam. Tapi lihat kesaksian para sahabat, demi Allah kami sholat bersama Nabi ya, di qiyamul lail di bulan Ramadan, hampir-hampir kami tidak mendapatkan makan sahur. Itu lama itu Nabi sholatnya. Ya, jangan ditanya bacaannya. Itu 1 kali rakaat Al-Baqarah selesai. Apalagi Ali Imran selesai, An-Nisa juga selesai. Jangan ditanya berdirinya seperti apa. Bahkan sahabat menyaksikan ada yang sampai cari tiang Pak, bersandar sholatnya. Ada yang diikat, saking gak kuat berdiri. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat kejadian ini, Umar punya istihad. Umar tuh cerdas, punya istihad. Ini bagaimana caranya supaya gak lama berdiri. Maka solusinya dibuat banyak rakaatnya sehingga semakin pendek bacaan Qur'annya. Itu kronologisnya begitu. Makanya muncullah 20 rakaat. Dan Umar mengklasifikasi imam jadi 3 saat itu. Satu yang bacanya lama, itu cukup baca ayat-ayat yang pendek-pendek saja kalau bacanya lama. Tapi kalau bacaannya sedang-sedang, ya ayat-ayat yang sedang lah. Tapi kalau cepat, baca ayat-ayat yang bacaannya cepat, ayat-ayat yang 100 boleh. Nah, Umar tuh klasifikasi, makanya imam harus tahu diri. Kalau kita bacanya lama, ambil surat yang singkat. Kan ada orang yang bacanya nggak bisa cepat, lama tuh menikmati, padahal nadanya nggak bagus juga sebenarnya. Ya, bikin orang pusing. Subhanallah. Tapi kalau kita bisa cepat, cari surat yang panjang, nggak apa-apa. Yang penting durasinya nggak melebihkan kekuatan jamaah. Itu kita harus cek. Jangan-jangan kita sholat 20 rakaat begitu salam semuanya meninggal. Naudzubillah. Ya, jadi itu kronologisnya. Dan semuanya bisa dikatakan tarawih selama kaidahnya santai. Itu maksud saya. Jadi kalau ada orang sholat cepet ngebut, itu jangan disebut tarawih. Kenapa? Keluar dari definisi dan maknanya. Maknanya kan santai, santai lah. Ya, makanya di Masjidil Haram itu isyaknya ditakhir kalau Ramadan. Kalau isya misalnya jam setengah 8, nanti dia isya jam setengah 9. Kenapa? Supaya orang makan dulu tuh, makan dulu, jamaah umroh tuh makan dulu, makan, sholat tuh tenang. Sampai sholatnya jam 10 tuh imamnya pun gantian Pak, ada shift. Ya, kemarin tuh ada satu malam tuh ada 3 imam, ada 2 imam. Ya, kenapa? Saking santainya. Nanti 4 rakaat istirahat dulu, santai dulu, ganti imam. Nah, itulah tarawih namanya ya. Jadi lebih kepada cara sholatnya ya, bukan kepada bilangan rakaatnya.
Karena nggak ada batasan taraweh. Dulu di zaman Umar bin Abdul Aziz, kalau tidak salah itu ada sholat 100 rakaat. Ya, ada yang 35 rakaat. Silakan. Yang penting ikut Umar bin Khattab. Kalau kita mau cepat, sholatnya rakaatnya sedikit, bacaannya panjang. Kalau mau bacaannya pendek, rakaatnya banyak, bacaannya pendek. Itu kaidahnya. Kalau kita kan beda, rakaatnya dikit, bacanya pendek. Maunya untung. Ya. Alhamdulillah kita sempurnakan dengan bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ridha dengan majelis kita, dan Allah kuatkan iman Islam kita. Allah sempurnakan seluruh ibadah kita menjadi ibadah yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin. Hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal ridha kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqassuna wa tadarruana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma a'tiq riqabana wa riqab abaina wa riqab ummahatina minan nar. Allahumma ballighna lailatal qadar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al akhir kalamina fid dunya inda intihai ajalina. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.